Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Eka Aditya dengan NIM 230913871111. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kualitas daya, yaitu mempresentasikan artikel atau makalah yang telah dibuat. Saya mengutip artikel dengan judul Peningkatan Kinerja Penyarah Power Factor Correction Bus 3 fase melalui optimisasi kombinasi parameter pengendali proporsional, integral, dan repetitif, yang ditulis oleh Muhammad Sakib Ali, Liwang, Hani Al-Kwais, Obaid Ur-Rahman, dan Fauzu Chen atau member dari AIII. Sebelum dimulai, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Widi Ariwibowo STMT, yang telah memberikan bimbingan arahan. Dan yang kedua adalah Universitas Negeri Surabaya yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif bagi pelajar. Dan yang terakhir adalah penulis artikel yang telah memberikan dukungan moral material sehingga makalah atau presentasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, pengguna penyarah AC atau DC aktif menyebabkan non-linearitas dan penurunan kualitas arus jaringan. Untuk mengatasi hal ini, penyarah PVC bus 3 fase digunakan karena mampu meningkatkan faktor daya, mengurangi THD, dan memperbaiki respon dinamis sistem. Kontrol PI sering dipilih karena desainnya yang sederhana, namun tidak cukup efektif untuk menekan harmonisa, khususnya pada orde ke-5 dan ke-7. Oleh karena itu, PI dikombinasikan dengan repetitive controller atau RC. Meskipun hal ini meningkatkan kompleksitas desain kontrol multi-loop, untuk menyelesaikan tantangan tersebut, penelitian ini menggunakan algoritma genetika standar atau SGA guna mengoptimalkan parameter PI dan RC. Fungsi tujuan baru juga diusulkan dengan 2 derajat kebebasan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas optimasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Meskipun rectifier PVC 3 fase telah banyak digunakan, tantangan utama dalam desainnya adalah mengoptimalkan parameter kontrol untuk mencapai kinerja yang optimal. Kontrol parameter integral atau PI, metode yang paling umum digunakan karena kesederhanaan dan kendalanya. Namun kontrol PI saja tidak cukup untuk menekan harmonik, terutama harmonik orde ke-5 dan ke-7. Oleh karena itu, kontrol PI perlu dikombinasikan dengan teknik kontrol lain seperti repetitive controller atau RC. Namun kombinasi ini meningkatkan kompleksitas desain karena melibatkan banyak loop kontrol yang sulit dioptimalkan dengan metode desain konvensional. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengoptimalkan parameter kontrol PI dan RC untuk rectifier tripas bus PVC dan menggunakan algoritma genetika atau SGA. Yang kedua, mengusulkan fungsi objektif baru dengan 2 derajat kebebasan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam optimalisasi parameter kontrol. Yang ketiga adalah meningkatkan kinerja rectifier dalam hal pengurangan THD dan meningkatkan indeks kinerja dinamis seperti overshoot, rise time, dan zero steady state error. Yang terakhir, memvalidasi hasil optimasi melalui stimulasi MATLAB dan eksperimen menggunakan prototype hardware. Metode dan desain. Optimisasi parameter pengendali. Menggunakan GA untuk menemukan parameter optimal PI dan RC menggunakan meningkatkan stabilitas sistem. Yang kedua, pengendali paralel PI RC. Kombinasi PI dan repetitive controller digunakan untuk mengurangi harmonik orde tinggi. Dan yang terakhir adalah fungsi tujuan yang ditingkatkan. Menggunakan fungsi tujuan berbasis ZLG yang dimaksud dengan 2 derajat kebebasan untuk meningkatkan efisiensi pengendali. Selanjutnya adalah rectifier tripas bus PVC dan model matematis. Rectifier tripas bus power factor correction atau disebut PVC adalah sebuah rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk mengubah daya AC 3 fase menjadi daya DC dan meningkatkan faktor daya serta mengurangi distorsi harmonisa. Prinsip utama dari rectifier ini adalah penggunaan teknik boost converter untuk meningkatkan tegangan DC output dan memastikan faktor daya yang tinggi pada sisi input.
Rectifier Tripas Boost Form Factor atau PVC adalah sebuah rangkaian elektronika daya yang digunakan untuk mengubah daya AC 3 fasa menjadi daya DC dan meningkatkan faktor daya serta mengurangi distorsi remunisa. Prinsip utama dari rectifier ini adalah menggunakan teknik boost converter untuk peningkatan tegangan DC output dan memastikan faktor daya tinggi pada sisi input. Indikator kontrol yang digunakan dalam rectifier ini sering dilibatkan dalam kontrol loop tertutup berbasis PI atau PID untuk menjaga tegangan output dan mengoptimalkan faktor daya. Metode metode kontrol berbasis model prediktif juga sering digunakan dalam aplikasi industri untuk meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya adalah komponen utamanya. Komponen utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diode bridge rectifier untuk mengonversi tegangan AC menjadi DC. Yang kedua adalah induktor dan kapasitor untuk penyaringan dan penyimpanan energi. Yang ketiga adalah saklar daya atau MOSFET atau IGBT yang dikontrol dengan metode PWM untuk mengontrol tegangan output. Dan yang terakhir adalah controller yang berfungsi untuk mengatur faktor daya dan kestabilan tegangan output. Selanjutnya adalah model matematis rectifier tripas base PVC. Model matematis rectifier tripas bus PVC dapat dinyatakan dalam sistem koordinat ABC dan DQ. Transformasi Clark dan Park digunakan untuk menyederhanakan analisis dan desain kontrol. Persamaan state space rectifier dalam sistem koordinat ABC dapat ditransformasikan ke sistem koordinat DQ untuk mengurangi kompleksitas desain loop kontrol. Gambar di samping adalah skema rangkaian rectifier triphase. Dan selanjutnya adalah kontrol PI dan repetitive controller atau RC. Kontrol PI atau proportional integral adalah salah satu teknik kontrol yang digunakan untuk mengatur sistem dengan dua komponen utama. Yang pertama adalah kontrol proporsional atau P, yaitu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error atau selisih antara nilai referensi dan nilai aktual. Yang kedua adalah kontrol integral atau I, yaitu mengintegrasikan error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state error. Kontrol PI digunakan dalam sistem konversi daya, termasuk rectifier tripas boost PVC, untuk memastikan bahwa tegangan dan arus sesuai dengan nilai yang diinginkan dengan respon yang cepat dan stabil. Loop arus bagian dalam bertujuan untuk meminimalkan harmonik arus sisi saluran dan menjaga faktor daya kesatuan yang dekat dengan pengontrol PIR. Pengontrol PI dengan referensi arus DQ dimodelkan pada awalnya, kemudian pengontrol PI repetitif, struktur paralel digunakan untuk meningkatkan THD atau Total Harmonic Distortion. Pengontrol P-loop tegangan luar. Tujuan dari loop tegangan luar adalah untuk mempertahankan tegangan DC yang stabil. Kontrol PI konvensional digunakan untuk tegangan luar. Dalam sistem rectifier tripas bus PVC, terdapat dua loop kontrol utama. Yang pertama adalah loop arus atau current loop, bertujuan untuk mengontrol arus yang melewati induktor agar sesuai dengan referensi yang diinginkan. Memastikan faktor daya tinggi dan harmonisa rendah. Yang kedua adalah loop tegangan atau voltage loop, bertugas untuk menjaga tegangan output tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau gangguan pada sisi input. Optimasi parameter kontrol menggunakan algoritma genetika. Algoritma genetika atau AG adalah salah satu metode optimasi berbasis evolusi biologis yang meniru mekanisme seleksi alam untuk menemukan solusi terbaik dalam suatu permasalahan. Algoritma genetika standar atau SGA atau biasa disebut dengan standar genetik algorithm adalah bentuk dasar dari algoritma genetika yang terdiri dari serangkaian operasi evolusioner seperti seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan solusi yang semakin optimal dari generasi ke generasi. Prosedur implementasi SGA yang pertama adalah inisialisasi, yaitu populasi awal dibuat secara acak dalam rentang yang ditentukan. Setiap individu dalam populasi mewakili satu set solusi potensial untuk parameter pengontrol.
Yang kedua adalah evaluasi. Setiap individu dievaluasi menggunakan fungsi tujuan yang sesuai. Fungsi tujuan mengukur kinerja setiap set parameter pengontrol. Yang ketiga adalah seleksi, yaitu individu dipilih dari populasi berdasarkan nilai fungsi tujuan mereka. Individu dengan nilai fungsi tujuan yang lebih baik memiliki probabilitas lebih tinggi untuk dipilih. Yang keempat adalah crossover. Individu yang dipilih akan dikawinkan untuk menghasilkan individu baru. Crossover melibatkan pertukaran informasi genetik antara orang tua. Yang kelima adalah mutasi. Individu baru mutasi dilibatkan perubahan acak kecil pada gen individu. Yang keenam adalah pengguna, yaitu individu baru menggantikan individu lama dalam populasi. Dan yang terakhir adalah terminasi. Proses ini diulang hingga kondisi terminasi terpenuhi. Kondisi terminasi dapat berupa jumlah generasi maksimum atau nilai fungsi tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan berbasis integral yang paling umum digunakan untuk optimasi parameter pengontrol atau PID adalah kesalahan absolut integral atau EAE, kesalahan kuadrat integral atau ESE, dan kesalahan kuadrat integral atau ETSE. Meskipun fungsi integral ini dapat mengungkapkan optimasi sistem kontrol, kesalahan awal akan secara substansial mempengaruhi nilai ESE dan EIE. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada resonansi frekuensi tinggi, karakteristik kondisi tunak yang buruk, dan waktu penetapan yang lebih lama atau TS. Sementara itu, ITSI dapat mengatasi kelemahan kriteria ISI. Tetapi analisis terperinci dan menyeluruh telah menunjukkan bahwa persentase MP tinggi dalam penelitian yang menggunakan ITSI. Berikut adalah hasil simulasinya. Untuk memvalidasi efektivitas fungsi tujuan yang diusulkan, simulasi dilakukan menggunakan MATLAB. Parameter sistem simulasi diberikan dalam tabel di samping ini. Yang pertama yaitu tripas AC supply atau tegangan tripas AC. Dengan tegangan inputnya itu 381 volt dan induktansinya 4,5 mH dan beban resistansinya yaitu atau beban resistornya yaitu 98 ohm dan kapasitif DC-nya yaitu 1,5 milifarad dan induktansi dan kapasitansi parasitik resistornya yaitu 0,01 ohm dan DC link voltage-nya itu 700 volt dan rate active power-nya itu 5 kW dan switching atau sampling frekuensinya yaitu 16 kHz dan fundamental atau line frekuensinya itu 50 Hz. Selanjutnya adalah hasil optimasi parameter. Parameter pengontrol PI dan repetitif dioptimalkan menggunakan SGI dengan fungsi tujuan yang diusulkan. Hasil optimasi parameter diberikan dalam tabel di samping ini. Yang pertama adalah current loop integral gain. Range-nya min atau max-nya yaitu 1 sampai 20. Yang kedua adalah current loop proportional gain dengan range-nya yaitu 1 dan 10. Yang ketiga adalah filter coefficient, range-nya itu 0,90 dan 0,99. Yang keempat adalah repetitive controller gain yaitu range-nya 0,0 dan 2. Yang kelima adalah delay link dengan range 2 dan 8. Yang keenam adalah voltage loop integral gain dengan range 1 dan 5. Yang terakhir adalah voltage loop proportional gain dengan range 0,1 dan 0,5. Selanjutnya adalah hasil perbandingan. Hasil optimasi parameter dibandingkan dengan hasil optimasi parameter menggunakan fungsi tujuan yang ada atau EIE, EISE, ITSI, dan ZLG. Hasil perbandingan diberikan pada tabel di samping. Berikut adalah tabelnya. Yang pertama adalah parameter value, dan type.
population dengan value 200, random dengan tipenya randomly initiated. Fitness value-nya tidak menyesuaikan, dengan tipenya proporsional, parameternya crossfire dengan value 0,85, dengan type-nya intermediasi, mutation dengan type adaptive variable selection dengan value-nya 2, dengan tipenya turnamen, stopping kriteria dengan value-nya 50, dengan tipenya number of generation. Dan selanjutnya adalah hasil analisis respon dinamis. Analisis respon dinamis dilakukan untuk memvalidasi kinerja sistem kontrol setelah optimasi parameter. Hasil analisis respon dinamis diberikan dalam gambar di samping ini. Nah, gambar di samping adalah hasil dari analisis respon dinamis. Selanjutnya adalah hasil analisis THD. Analisis THD dilakukan untuk memvalidasi kinerja sistem dalam kontrol hal reduksi THD. Hasil analisis THD diberikan dalam gambar di samping. Yang pertama adalah gain, lalu iteration n sama dengan 0, lalu turun lagi jadi inisialisasi the chromosome set atau xi, maaf x1. Selanjutnya adalah kalkulasi the evolution function value atau r atau delta. Selanjutnya adalah mid optimization requirement, lalu n, atau bisa turun lagi looping ke kanan jadinya n sama dengan n plus 1, turun lagi select chromosome set from n-1 generation, turun lagi chromosome duplication, crossover mutation, and even invasion in n generation. Selanjutnya adalah kalkulasi the fitness function value. Dan selanjutnya bisa looping lagi ke sebelum mid optimization recruitment, lalu n. Berikut adalah hasil eksperimentalnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Artikel ini mengusulkan fungsi tujuan baru untuk mengoptimasi parameter pengontrol PI dan repetitif dari penyarah PVC bus 3 fasa. Fungsi tujuan yang diusulkan meningkatkan fungsi tujuan ZLG yang ada dengan menambahkan 2 derajat kebebasan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa fungsi tujuan yang diusulkan mengungguli fungsi tujuan yang ada dalam reduksi THD dan peningkatan indeks kinerja dinamis. Hasil eksperimental memvalidasi aktivitas fungsi tujuan yang diusulkan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.